Shalom bagi kita semua, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan ayat harian di Almanak HKBP, tertulis di Yehezkiel pasal 39 ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku dari mereka, karena aku akan mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik bagi kita pada hari ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang pada masa Yehezkiel telah lama berada di pembuangan Babel. Mereka terhina sebab mereka telah dikalahkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya Allah. Tentu ketika mereka di pembuangan, itu adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka memberontak kepada Allah dan menentang Allah. Oleh sebab itu, bangsa Israel memahami ketika mereka mengalami penderitaan dan dianiaya oleh bangsa lain dan mereka terbuang ke Babel, itu adalah ketika Allah menyembunyikan wajahnya dari mereka. Artinya Allah menyembunyikan wajahnya dari mereka. Oleh sebab itu, melalui nats firman Tuhan hari ini, Tuhan Allah menjanjikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel bahwa Tuhan Allah tidak akan lagi menyembunyikan wajahnya dari mereka, dan Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya bagi mereka. Artinya Tuhan Allah akan memberikan kemakmuran dan kemenangan bagi bangsa Israel. Tuhan Allah akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Dan Tuhan akan memberikan rohnya bagi bangsa Israel. Artinya roh Tuhan akan bekerja bagi bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Meskipun bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan Tuhan sudah memberontak kepada Tuhan, akan tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka. Dan puncak dari kasih Tuhan itu yang dinyatakan bagi kita orang percaya adalah ketika Tuhan menganugerahkan, mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib demi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini adalah sebuah janji dan kepastian dari Tuhan Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita bahwa Tuhan Allah pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan Allah tidak menghendaki kita tetap berada dalam penderitaan. Tuhan Allah tidak menghendaki kematian umat-Nya. Ini menjadi sebuah pengharapan baru bagi kita. Apapun yang terjadi dengan hidup kita saat ini, apapun sakit penyakit yang kita derita, apapun tantangan, apapun kesulitan pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita mengingatkan bahwa Tuhan akan memurnikan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan Allah senantiasa mengasihi kita. Tuhan Allah akan memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Tuhan Allah
adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Allah begitu mengasihi kita, kita pun diminta untuk hidup di dalam firman-Nya. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita harus hidup di dalam kasih, di dalam firman Tuhan. Seseorang pernah berkata demikian, sekalipun seluruh dunia menjauhi saya, ataupun segala penyakit dan derita menghimpit saya, atau segala apa yang ada pada saya diambil, saya tidak akan gentar. Asal saya tahu, karena saya tahu bahwa saya berada dalam kasih Allah. Dan ingatlah saudara-saudariku, bahwa Tuhan Allah menganugerahkan Roh Kudus bagi kita untuk menguatkan kita, memampukan kita menjalani kehidupan kita. Walaupun tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan akan kita hadapi ke depannya. Mari kita senantiasa berjalan di dalam kasih dan firman Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita, menguatkan kita, melindungi kita dalam menjalani segala aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, di mana Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajah-Mu Tuhan bagi bangsa Israel yang dalam pembuangan, dan Engkau akan memberikan Roh Kudus, Roh-Mu bagi bangsa Israel. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami orang berdosa ini. Kalaupun kami sering menyimpang dari firman-Mu, kami menghadapi penderitaan, kami menghadapi pergumulan, persoalan ekonomi, permasalahan-permasalahan keluarga, Engkau senantiasa mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan, mampukan kami menjalani kehidupan kami, menghadapi segala masalah pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan ingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan kepadamu segala aktivitas pekerjaan kami, baik di rumah, di kantor, di pemerintahan, baik pun juga di sekolah. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.